Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Roma 13 ayat 8 sampai 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat mempelajari dengan saksama hukum Taurat. Mereka menguasai hukum-hukum itu. Namun sebagian dari mereka menjalankan hukum itu tanpa mengerti apa yang menjadi tujuan dari Taurat itu. Sehingga hukum itu menjadi penghakiman terhadap sesama dan menganggap diri sendiri suci dan kudus. Padahal hukum Taurat dibuat agar keteraturan antar sesama terjadi. Hubungan antar manusia harmonis, keseimbangan tercipta di antara saudara dan saya. Bukankah tujuan dari semua hukum Taurat haruslah demikian? Di dalam Roma 13 ayat 8 sampai 14, Paulus mengatakan tujuan hukum Taurat itu perlu satu kata saja, yaitu kasih. Kemudian Paulus menjabarkan butir-butir Taurat itu dan mengaitkannya dengan tujuan Taurat, supaya tercipta kasih di antara sesama. Kalau saudara perhatikan kembali tulisan Paulus ini, maka kita dapatkan bahwa tindakan mengasihi tidak pada sepotong kehidupan kita, melainkan keseluruhan kehidupan kita. Ketika kita berelasi dan menjalani kronos atau urutan waktu dalam hidup kita, waktu-waktu anugerah Tuhan itu kita pakai semuanya untuk mengasihi diri sendiri dan juga mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada kisah mengenai seorang yang memperoleh predikat pribadi teladan. Predikat itu diberikan karena nampaknya orang ini sangat baik, sangat populer, dan bisa diandalkan. Maka penghargaan itu diberikan saudara kepada dia, beserta dengan baju warna putih, tanda terang dan suci. Orang ini pun memakai baju itu setiap kali berpergian karena merasa begitu bangga. Namun pada malam hari tidak sepengetahuan siapapun, ia mengganti baju putih itu dengan baju berwarna gelap. Memakai topeng dan mulai ia keluar dari rumahnya. Ia mencuri di rumah sesamanya. Ia membunuh orang yang melihatnya. Dan kakinya berjejak di rumah-rumah pelacuran. Di sini kita lihat di dalam ayat 13. Paulus katakan hiduplah dengan sopan. Hiduplah dengan sopan every time. Setiap waktu di dalam kronos hidup kita. Artinya bahwa kita menjadi pribadi yang konsisten di dalam kasih. Artinya adalah hidup dengan tidak mempermalukan diri. Hidup dengan bermartabat. Hidup dengan terhormat. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan firman Tuhan, maka kita pasti tahu ada satu ayat, yaitu lebih baik nama baik daripada harta. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia zaman kita hidup, banyak orang menjual dirinya demi materi. Supaya apa? Supaya menjadi kaya dan merasa hidup ini sungguh-sungguh sudah mencapai tujuannya. Padahal penulis kitab kemudian mengingatkan kita bahwa nama baik itu jauh lebih baik daripada segala sesuatu. Di sini Paulus kemudian menjabarkan dosa-dosa. Yang pertama mencuri, membunuh, berzina, mengingini milik sesamamu, kemabukan, percabulan, iri hati.
Bapak Ibu kalau perhatikan 7 model dosa ini disebut secara spesifik oleh Paulus. Mengapa? Kita seringkali mendengarkan dosa-dosa ini. Dan itu biasa kita mendengarkan hal itu. Tetapi di sini Paulus mengajak kita berpikir bahwa dosa itu bukan dosa tunggal. Kalau Bapak Ibu naik motor atau pernah mendengarkan berita tentang seorang naik motor lalu kecelakaan tunggal, artinya dia menabrak trotoar, dia tidak merugikan siapa-siapa. Yang rugi cuma dia jatuh dan dia mati atau dia terluka Bapak Ibu Saudara. Itu adalah masalah tunggal. Tetapi 7 dosa ini bukan masalah tunggal. Seperti seorang yang naik motor dengan lalai, kemudian dia menabrak orang lain yang tidak punya kesalahan apapun, dan orang lain itu celaka. Berarti dia celaka dan orang lain celaka. Itu yang dimaksud Paulus bahwa 7 dosa itu mencelakakan dirimu dan juga diri orang lain. Membunuh membuat keluarga orang lain berduka, sedih dan kehilangan. Mencuri membuat usaha orang menjadi sia-sia dan mereka merasa hancur. Bersinah membuat teman zina selingkuh ikut jatuh ke dalam lembah kematian. Mengingini milik sesamamu adalah sifat membuat manusia saling mencurigai satu sama yang lain. Dan dosa-dosa yang lainnya yang juga mencelakakan orang lain. Bapak Ibu Saudara, semua tindakan itu adalah tindakan merugikan sesama. Barangkali kita berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi yang membenci saudara, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Menjatuhkan sesama kita di dalam dosa menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Itu sama saja dengan kita hidup di dalam kegelapan. Dan kita pun hidup menyesatkan orang lain. Sehingga kita berkata di sini, kasihilah sesamamu. Artinya berhentilah melakukan dosa-dosa itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 11, Yesus bertemu dengan perempuan yang bersinah. Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Penekanan Paulus sama dengan penekanan Yesus. Bahwa berhentilah berdosa. Karena hari sudah mau siang. Dan Bapak Ibu Saudara, ada keterangan waktu bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menghakimi kita. Jelas maknanya, jangan mencemarkan dirimu dan jangan mencemarkan orang lain. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Dengan berhenti berdosa dan mengenakan Kristus. Satu-satunya cara kita menjadi saling berharga dan berguna bagi sesama dan tidak menjerumuskan sesama adalah hidup yang terus kita baharui lebih dulu. Teks kita mengajak kita dibaharui sekarang atau mengasihi sesama sekarang, jangan menunda. Dan awal dari sebuah perubahan adalah ke dalam. Setelah itu barulah kita dapat mengasihi sesama kita. Jadi saudara, kadang-kadang doa kita salah. Kita seringkali berdoa, Tuhan perbaikilah mental anak-anakku. Tolonglah supaya suamiku menjadi baik atau istriku menjadi baik. Kita berdosa, tetapi Tuhan tolonglah supaya mereka berhenti berbuat dosa. Tuhan penjahat-penjahat itu berilah pertobatan dan lain sebagainya. Matius 18 ayat 20, 2-3 orang benar berdoa, disitulah aku hadir. Artinya apa? Kita benar dulu. Kita berjuang dalam proses pengudusan, in progress. Barulah kita bisa mengubah gelap itu menjadi terang. Engkau dan saya tidak bisa kemudian mengubah orang lain menjadi baik kalau kita sendiri tidak baik. Tidak harus sempurna, tetapi sadar dan berusaha melawan daging. Harusnya doa adalah, Tuhan tolonglah saya, ubahlah saya, bentuklah saya. Barulah kita berdoa untuk orang yang lain, yang jauh daripada kebenaran firman ini. Hati-hati kita terjebak dengan cara orang Farisi ahli Taurat yang mengerti firman, tetapi dia tidak bisa berguna mengubah orang lain karena dia tidak mengubah dirinya lebih dulu. Paulus mengatakan, kenakanlah Kristus. Ini adalah kunci dari tulisan Paulus. Kalau engkau mau dibarui dan menjadi berkat bagi sesamamu, hiduplah di dalam Kristus. Karena Kristus satu-satunya senjata yang dapat dikenakan untuk melawan kegelapan. Kristus yang tidak kompromi dengan dosa, tetapi menyatakan perang terhadap dosa.
Sekalipun iblis menggoda dia, di dalam uji coba iman daripada Kristus, kecintaan Kristus dan konsistensi Kristus kepada Bapa, di situ Kristus tetap mengatakan, ada tertulis firman, dan kemudian mengatakan, "Enyalah engkau iblis." Dan mengenakan Kristus itu juga merupakan tindakan yang kita kerjakan secara aktif. Berada di dalam Kristus berarti juga meneladani cara Kristus hidup, yang tidak memikirkan dirinya sendiri tetapi memikirkan kita, sehingga kita bisa memikirkan orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau satu kata kasih itu kita bisa lakukan di dalam hidup kita, maka kita melakukan 10 hukum Taurat itu dengan baik dan benar. Karena inti dari Taurat itu adalah kasih. Dan kita dipanggil untuk mengasihi bukan besok, tetapi belajar mulai dari hari ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Marilah kita hidup di dalam hidup yang dibaharui, hidup yang mencapai tujuannya, yaitu mengasihi. Tuhan memberkati.